Halo Sobat Bisnis Digital. Nah, kembali lagi bersama kami di BD Talk. Saya Vito Farhan Hulihin dan rekan saya Muhammad Hasbi Harun Akbar. Kami saat ini sedang bersama dengan owner dari Tepoci Komisaris Pontianak. Perkenalkan diri dulu dong, abang dan kakak. Nama saya Oki dan ini istri saya Aisyah. Kak Keisha dan Bang Oki ini salah satu owner dan salah satu pembeli franchise dari Tepoci. Nah, Tepoci yang ada di Kota Pontianak ini bernama Tepoci Komisaris. Nah, ini pemiliknya, Kak Oki dan juga Kak Keisha. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang, abang ini kenapa sih memilih Tepoci di antara banyak sekali franchise yang ada di Kota Pontianak? Kenapa Tepoci? kenapa ya? Karena senang aja sih membeli brand Poci ini karena istri saya dulu di Surabaya istri saya itu senang sekali minum teh Poci. Berarti hobi minum teh gitu lah Bang ya, hobi minum teh. Karena minuman teh ini nomor kedua dari sebelumnya kan air putih, Iya. makanya Iya. yang kedua itu ya minum pasti. Menurut kita Menurut kita sih, Ya. kalau menurut kita ya minum teh. enak dibawa suasana apa aja. Panas bisa, dingin bisa. Pas lagi cuaca dingin juga enak. Terus ya lebih ekonomis lah ya. Iya, guys. Ya. Karena juga saya pernah dengar kan kayak orang Indonesia tuh suka banget yang namanya minum kopi dan minum teh keduanya. Iya. Jadi mungkin ya wajar aja kali kakak dan abang nih suka banget minum teh ya kayak. Betul. Dan sampai akhirnya pikiran untuk beli franchise-nya Betul. Tepoci. Karena kita kan tahun lalu itu 2022 kita di Surabaya. Saya termasuk yang suka jajan teh poci Suka di sana. jajan. Nah, Gitu. Dari konsumen akhirnya menjadi pemilik. Betul seperti itu. Kenapa bisa sampai membeli franchise-nya itu awalnya tuh menawarkan diri untuk membeli franchise ataukah ada sales dari Tepoci datang menawarkan franchise atau kebetulan melihat kedai Tepoci habis itu mencari tahu ini kalau boleh tahu franchise-nya berapaan sih gimana sih gitu atau gimana? Gitu. Jadi pertama kita Tepoci di situ kan kita lihat ternyata teman kita di sini juga buka Tepoci. Nah, melalui beliau saya tahu harga franchise-nya berapa. Kemudian saya mendatangin kantor itu sendiri. Kantor Tepoci. Kantor Tepoci ada di Pontianak. Nah, kita datang ke situ langsung, tanya-tanya detailnya, jelasnya informasi lengkapnya seperti apa, kerjasamanya dalam bentuk apa. Nah, langsung daftar waktu itu. Seperti itu. Itu tahun 2022. Sorry, 2023. Januari 2023. Januari 2023. Ya. Berarti 16 setahun. Tanggal 16 kemarin setahun. tanggal 16 kemarin setahun. iya. Tuh. Kalau misalnya Tepoci punya kakak sama abang ini, itu ada nama khususnya nggak? Atau Tepoci aja gitu? Tepoci Komisaris. Tepoci Komisaris. Ya. Kenapa Tepoci Komisaris? Karena ya itu kita sebelumnya kan di Surabaya. Suami saya itu pernah kerja di perusahaan saudara saya, dikasih jabatan komisaris. Dikasih jabatan komisaris. Kemudian dia resign, pulang untuk mengurus orang tua kan di sini, pulang karena orang tua kan di sini ya. Jadi kita pakai nama itu lagi untuk di usaha kita. Jabatan komisaris dipakai untuk Tepoci. Jadi seorang Iya. komisaris membuka Tepoci kayak gitu ya. Tuh. Jadi lumayan unik juga. Tepoci komisaris. Ya, Iya. betul. Tepoci komisaris ini sendiri dibandingkan Tepoci lainnya itu untuk menunya sama atau enggak sih? Dari Tepoci sendiri ada nggak mengatur kalau cabang ini boleh menu ini, cabang itu atau semuanya diseragamkan? Untuk dari Tepoci-nya, dari franchise-nya itu menu sudah ada ya, varian rasa apa-apa aja. Tapi di lapangan kita ada tambahkan menu-menu yang sesuai kesukaan masyarakat umum, pelanggan. Ya, Tambahan ada menunya tambahan. Itu berarti di luar dari Tepoci. atau- Betul, di luar dari Tepoci-nya. Oh. Iya. Awal membuka Tepoci ini di lokasi Kota Pontianak, itu di bagian mana, Kak? Ampera, Jalan Ampera. Jalan Ampera. Dan saat ini Tepoci Komisaris sudah berapa sih di Pontianak? Tepoci Komisaris untuk cabang kita yang buka outlet itu 3. Kemudian dua stand untuk jalan event.
2 stand untuk jalan event. Ya. Jalan event itu kalau menurut saya, kalau saya nggak salah ya, berarti itu kalau misalnya ada acara, ada konser, festival itu ya yang buka di tempat itu. Betul. Ya. Melobinya ya. Betul. Kalau mau ngelobi itu ngelobi panitia event atau harus ke Tepuci dulu, nanti Tepuci yang ngurusin atau bagaimana Kak? Panitia event. Langsung lobby ya. Ya, panitia event, kemudian kita lapor ke kantor. Kalau kita mau di acara ini, acara ini, acara ini. Seperti itu. Dengan tujuan ya supaya nggak nggak ketabrak lah sama teh poci-poci yang lainnya. Supaya nggak ketemu di situ. Kalau satu event kita satu aja gitu aja. Jadi yang lain nggak bisa masuk. Nah, yang menariknya sini kan kalau kita berbicara soal bisnis nih, itu kan pasti ada yang namanya strategi pemasaran. Ya. Nah, yang ingin kami ketahui ini, apakah Bapak, Abang dan Kakak ini menggunakan strategi digital marketing untuk memasarkan teh poci di kota Pontianak ini? Ya jelas kita pakai. Jelas ya? Ya. Kalau boleh tahu, menggunakan platform media apa aja tuh? Saya sendiri suka posting itu di Instagram dan WhatsApp. Kebetulan saya sendiri yang kelola untuk bagian digital marketingnya. Oh, menarik. Nah, terus kalau kita berbicara soal digital marketing, itu kan pasti kita menuangkan kreativitas kita kan untuk membuat suatu campaign digital. Ya. Nah, itu bagaimana cara kakak dan abang ini, terutama kakak lah ya, yang menghandle itu, membuat campaign digital itu menarik konsumen? Yang pertama gini, saya lihat tren yang lagi viral itu apa, lagu-lagu yang sering dipakai apa, seperti itu. Terus kita lihat konten-konten juga orang. Oh ini nih menarik nih, boleh deh dicoba bikin kayak gitu. Kalau bahasanya ATM kali, Iya. saya amati, tiru, modifikasi gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kan saya dengar kakak ini kan melalui Instagram dan WhatsApp. Ya. Nah, sedangkan digital marketing itu kan cukup luas ya kak jenis-jenisnya ya. Salah satunya ada SEO, Betul. SEM, Ya. KOL, dan sosial media tadi. Ya. Nah, dari berbagai macam jenis digital marketing itu, mana sih yang lebih efektif kak? Kalau di kita itu yang paling efektif media sosial. Media sosial. Ya. Menarik. Nah, berarti kakak itu kan rajin-rajin post ya. Ya. Nah, kalau nggak salah di Instagram itu kan ada namanya Instagram Ads. Betul. Nah, itu kakak manfaatkan juga nggak? Atau cuman pure kakak rajin posting dan melihat tren nih? Viralnya apa? Waktu di awal kita buka Poci, itu di bulan ketiga baru saya gunakan media sosial. Karena di bulan pertama, kedua nggak kepikiran nih. Terus saya punya rekrut karyawan di bulan ketiga, itu anak muda. Saya lihat dia sering scroll TikTok, Instagram, dia lihat food vlogger. Itu kayaknya aku mau deh kayak gitu, gimana ya bikin konten-konten kayak gitu. Nah, terus dari situ saya lihat kan, oh ini menarik nih. Saya coba di Instagram, saya coba di WhatsApp. Coba terus setiap hari konsisten, dan ternyata sangat efektif di bagian yang sosial media Instagram dan WhatsApp itu. Jadi dari Instagram nih, misalnya kita ngadain promo ya, itu kita ada foto-foto orang kayak mahasiswa, karena kan kebanyakan pembeli mahasiswa ya. Iya. Kita tag nama dia, nanti ntar dia kasih tahu teman-temannya di sini ada promo ini nih. Nanti teman-temannya tuh datang lagi seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti kakak ini kan memanfaatkan media sosial Ya. sebagai pemasaran teh poci yang kakak miliki lah. Nah, terus nih kak, gimana kan kalau kita berbicara soal bisnis, dan Indonesia itu kan luas ya kak ya, Ya. berbeda-beda agamanya, rasnya, budayanya. Nah, ini gimana kakak tuh bisa menyampaikan pesan pemasaran yang pas dengan budaya konsumen di Pontianak itu kak? Gimana kakak bisa membuat orang tuh kayak ayo minum teh gini kayak ada nggak kak kayak pesan-pesan itu? Ada, kita tuh ada slogan di Poci. Nih yang bikin slogan. Apa Gimana? tuh kak? Slogan kita kalau di Poci itu ya Poci komisaris ya. Poci komisaris itu slogannya no poci no party. No poci no party. Asik ya. Jadi apa ya? Selain kita jual minuman, mereka baca kayak gitu ya. Kalau menurut saya itu menambah
energi. mentransfer energi. Gitu loh. Tulisan itu mereka baca kayak lucu gitu loh. Kumpul Senopati. Cukup unik lah gitu. Zaman sekarang kan yang unik kan yang rame ya bang ya. Nah, terus berbicara soal bisnis kan ada yang namanya customer relationship lah kan. Jadi ya, bagaimana cara kita tuh menjaga konsumen agar tetap membeli produk kita. Nah, di dalam lingkungan digital itu kak, gimana cara kakak itu untuk mengikat para konsumen agar dia nggak lari kemana-mana terus beli produk kita? Salah satu yang tadi kakak sebutkan kan promosi. Nah, Ya. selain promosi tuh ada hal lain nggak kak? Kuis, Kuis juga. ya ada kuis, like, comment, and share. Oh, gitu ya kayak. Ya. Jadi membuat customer tuh juga berinteraksi dengan kita ya gitu ya. Betul. Terus kita di situ kalau misalnya kita lagi ada promo apa, kita tanya tuh kan ada kolom komentar ya. Iya iya. Kalian suka kalau digratisin yang apa nih? Itu banyak tuh DM masuk. Ini kak, kira-kira promo bulan depan enaknya apa ya? Seperti itu. Itu nanti orang tuh DM terus ke kita. Jadi kita membuat interaksi lah. Dan itu bagus juga ya bang. Jadi kita Iya. nggak perlu mikir nanti kedepannya buat apa kan. Betul. Customer yang ngechat kita mau Betul. ini mau itu. Jadi tinggal realisasikan aja ya. Benar. Ada yang direalisasikan, ada yang enggak. Iya. Terus saya kalau di Instagram itu biasa pagi saya posting itu kan banyak nih anak informasi apa, kita lihat kejadian-kejadian viral. Menurut kalian gimana nih? Itu nanti itu interaksinya ada. Yang jawabannya paling enak, paling lucu nanti dapat ini. Datang aja ya ke stand kita. Jadi nggak melulu soal teh poci ya Betul, kak ya. nggak melulu tentang teh poci. Soal berita yang sedang viral pun kita bahas. Betul. Dan hadiahnya tapi teh poci gitu Benar, ya. seperti itu. Luar biasa sekali strateginya kak ya. Saya baru sadar ternyata ada strategi kayak gitu, karena kan biasanya kita lihat kalau orang melakukan promosi ya produknya aja gitu kan, postingan ya posting tentang produknya. Kok ini menarik, nggak cuma posting soal produknya tapi membahas kejadian sedang berlangsung yang lagi viral, tapi ya hadiahnya produk kakak itu ya. Jadi terima kasih ya yang sudah viral-viral, sudah bantu kita. Ya, secara nggak langsung kan juga langsung mempromosikan teh poci komisarisnya. Kalau misalnya di tag di Instagram misalnya kan, ini saya dapat hadiah nih, hadiah job quiz dari teh poci komisaris. Di tag temannya lebih ada hadiah nih, job hadiah dapat teh poci, siapa juga yang nggak mau kan? Iya benar. Tapi kak, namanya berbisnis pasti ada tantangan lah ya. Ya. Nah, gimana cara kakak tuh menghadapi tantangan tersebut? Khususnya saat kakak tuh menjalankan strategi digital marketing gitu kak. Oke. Apa? Tantangannya? Mungkin Kalau di Duluan lah. atau saya kasih contoh misal gini, kakak kan mengandalkan respon customer Ya. nih. Mungkin kan nggak awal-awal kita posting tuh langsung ada yang respon. Benar. Nah itu gimana cara kakak tuh bisa membuat customer tuh merespon postingan kakak gitu? Itu dari yang tadi postingan viral-viral itu, Iya. cari yang apa nih ya kira-kira yang lagi hype banget. Berarti tantangannya lebih ke arah mencari sesuatu yang Betul, viral gitu lah kak ya, betul. yang menarik customer agar mereka tuh berinteraksi ke kita. Ya. Selain itu ada lagi nggak kak Tantangan di ya dalam konteks digital digital marketing? marketing ya. Ya. Untuk tantangan sih digital marketing itu kita kalau saya kadang suka iseng komentar misalnya di orang lagi posting bakso apa lagi viral, saya komen tuh di situ. Nah orang itu baca postingan saya teh poci komisaris, ya kan? Nah tapi nanti pada kenyataannya orang ini nggak datangnya ke teh poci komisaris, dia malah ke teh poci. Nanti orang itu komen lagi di bawahnya, saya tadi ke teh poci ini di alamat ini kok nggak ada hadiahnya atau promonya apa. Saya balas lagi di situ, sorry kak, teh poci mana nih? Oh iya. Dikira itu komisaris gitu loh. Iya karena Ternyata kan teh poci-poci lainnya. iya karena kan komisaris itu kan cuma namanya Betul. dari teh poci aja kan kak kan, bukan posisinya gitu ya. Jadi waktu kejadian itu kan pernah ngalamin tuh waktu di Bakso Sarija. Saya pernah komen di postingan food vlogger. Nah terus ternyata orang kan salah alamat tuh. Dari situ saya bilang suami, Pak daftar Google Map deh, ya kan? Iya. Google Map taruh titik lokasi komisaris tuh di mana, seperti itu. Nah jadi sekarang orang kalau mau cari teh poci komisaris, kalau nggak tahu alamat kita suruh buka Google. Di situ ada.
Informasi lengkap dan akurat, foto-foto banyak. Nah, terus ada satu hal yang ingin saya tanyakan nih Kak. Apa tuh? Kakak tuh ada nggak sih selain jual langsung di outletnya Ya. melalui platform kayak GoFood misalnya gitu, ada nggak Kak masukin ke situ? Atau cuman media sosialnya hanya perantara untuk memarketingkan, tapi jualnya langsung itu di outletnya? Itu bagian Bapak, karena ada di HP-nya. Nah, gimana tuh Bang? Ada sih, kita di Gojek ada, di Maxim juga ada. Ya, Jadi nggak harus datang ke outletnya langsung ya Bang ya? Ya, itu paling efek tuh pas hujan. Oh iya. ya. Tapi kadang tantangannya tuh di driver. Iya benar. Kalau hujan susah banget dapat driver kan? Iya bisa sampai 20 menitan baru ada. Ntar kita ya dikasih bintang. Iya. Yang lama ngantar Tolong Gojeknya. ya pelanggan ya, tolong ya. Nah ini juga edukasi lah buat customer kita ya. Kalau lama barang yang datang itu bukan outletnya yang salah, Bener. drivernya. Kadang ya, kandang Iya, ya. kadang. Nah, terus nih Kak, soal masih tentang digital marketing ya Kak ya. Kalau bisnis berbaur dengan bau-bau digital itu kan ada yang penting tuh Kak. Hal yang penting itu berupa data. Nah, mungkin kan kalau Kakak gunakan Instagram tuh ada namanya tools atau insight gitu kan Kak. Nah, itu kan berisi data-data nih, berapa yang lihat gitu kan Kak, berapa yang like, yang komen. Ya. Nah, itu gimana cara Kakak itu bisa menganalisis data tersebut dan membuat suatu keputusan untuk melakukan marketing yang lebih baik lagi Kak? Ya, jujur saya jarang ngecek itu, analisis data itu, jarang. Saya lebih lihatnya setelah saya posting, saya tanya sama anak-anak di lapangan, efek nggak postingan kakak tadi? Seperti itu, datang nggak orang? Ada yang klaim nggak? Datang bawa HP tunjukin, seperti itu. Jadi Untuk langsung ke lapangan ya Kak, langsung ke lapangan. Kalau untuk data saya jarang cek, Bisa. seperti itu. Pusing juga mungkin Kak ya. Iya. Oh, berarti gini Kak, kalau misalnya ada orang jawab kuis nih betul Ya. di HP Kakak itu kan, Ya. Kakak tuh langsung koordinasi ke lapangan. Nanti kalau ada yang atas nama ini, Betul. kayak gitu ya. Ya. Langsung ngasih tahu ke karyawan kalau misalnya ada si A gini datang menang kuis nih, kalau nanti dia klaim langsung kasihkan ya hadiahnya gitu. Betul. Ada ya? Seperti itu. Oh. Nah, kan mungkin dan abang nih udah 1 tahun lebih ya mulai bisnis ini. Nah, itu pasti banyak sekali tantangan dan pelajaran yang bisa abang dan kakak dapetin. Nah, ada saran nggak sih kak, bang, atau tips gitu buat para pembisnis muda nih yang mau memasarkan produknya menggunakan strategi digital marketing? Nah, dari pengalaman yang kakak dapetin aja lah. Mana Kira. Pak Komisaris, ada sarannya nggak? Sarannya sih kalau bangun market ya dari digital ya sosial media itu butuh kekonsistenan, kerajinan, terus banyak-banyak menerima informasi ya seperti itu. Kita lihat yang lagi up apa, karena kan kita tahu nih target pasar kita di usia berapa sama berapa. Oh iya. Itu berdasarkan yang tadi saya bilang saya pakai sosial media itu di bulan ketiga. Bulan pertama, kedua saya lihat, oh ternyata pasar saya ini anak-anak muda. Nah, saya gunakanlah Instagram, saya gunakanlah TikTok, saya gunakanlah WhatsApp saya seperti itu. Nah, jadi itu saya butuh kekonsistenan, posting setiap hari. Bangun pagi udah mikir hari ini ada berita apa, seperti itu. Ya kuncinya cuma konsisten, terus kreatif. Kreatif juga ya kak. Ya harus kreatif dan mau malu, Iya. joget-joget di depan ya kan, sambil pegang teh poci gitu kan, seperti itu. Oh itu yang rame ya kak ya, kenapa enggak gitu kan? Kenapa enggak kan? Seperti itu. Mungkin abang ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya untuk varian teh poci di komisaris itu, yang paling laris dan paling top seller itu apa? Yang best seller ya, Mm-mm. yang best seller Original. Original ya? original. Kalau sebutan di outlet kita original. Original. Iya, Kalau dari franchise-nya itu ada Jasmine Vanilla. Jasmine Vanilla. iya. Selain itu, kalau misalnya di teh poci lainnya, selain di komisaris, misalnya kita bicara lingkup kota Pontianak deh. Di kota Pontianak nih, satu outlet dan satu outlet lainnya itu rasanya sama nggak sih kira-kira? Atau disesuaikan dengan lidah konsumen? Sebenarnya itu kalau dari teh poci dia ada SOP-nya. SOP, Ya, jadi itu rasa harusnya seragam, seragam. harusnya. Gitu. Kalau untuk teh poci komisaris sendiri yang ada di daerah Ampera itu kebanyakan
pelanggannya, konsumennya itu siapa? Apakah anak muda, bapak-bapak, ataupun ibu-ibu, atau mahasiswa? Kalau banyaknya ya pelajar. Pelajar. Iya. Mahasiswa. Siswa SMP, SMA. Di sana kan ada kampus ya. Kampus. Kampus, pondok pesantren. Terus SMP. SMP, SMA ada di sana. Juga pekerja-pekerja juga banyak di sana. Lalu lalang. Iya, betul. Kalau Tepoci Komisaris itu lebih banyak orang yang take away atau yang duduk di tempat minum? Lebih banyak ke take away sih. Take away, datang pakai motor, pesan gitu. Ya enggak cuman motor, Mobil. mobil, truk pernah. Kita dijulukin Teh Poci drive-thru. Drive thru. Jadi ya itu. Saya tunjukin ya. Yang di Google tuh, kenapa kita disebut Poci drive-thru. Iya, karena dari awalnya Tepoci itu kan emang terkenalnya kios stand gitu kan. Kalau untuk yang komisaris ini, dia hanya berupa stand atau udah menerapkan kursi-kursi untuk orang duduk nyantai, nongkrong? Itu gimana bang? Tergantung dari kita sih. Abangnya. Tergantung dari kita, kalau mau mereka duduk ya silakan, kalau enggak ya itu. Dan cuaca, kalau hujan nggak bisa duduk. Kalau untuk cuaca normal udah ada kursi dan mejanya di Tepoci Komisaris? Ada kita. Ada ya? Ada. Nah ini satu pertanyaan yang sebenarnya saya ini penasaran sendiri. Kalau di Tepoci Komisaris ya, kan tadi katanya boleh memvariasikan menu. Ya. Ada menu yang mau ditambahkan boleh katanya kan. Itu kan orang Pontianak sukanya ngopi. Kalau misalnya di Tepoci Komisaris itu ada orang yang, Kak, kan kawan-kawan saya pesan Tepoci ini boleh nggak pesan kopi gitu? Itu ada nggak kepikiran untuk menyediakan varian lain selain Tepoci di Komisaris? Tepoci sendiri ada varian cappuccino. Cappuccino. Ya. Oh, Di mix sama cappuccino. ada ya? Ada. Dan Tepoci udah ada. Tepoci Komisaris sudah ada. Ada. Oh, begitu. Jadi untuk orang-orang kayak Hasbi yang suka kopi Ya. jadi nggak hanya teh poci, itu bukan hanya teh aja, ada kopinya juga. Bahkan juga ada buah-buahan juga ya, hitungnya ya. Teh campur buah ini itu ya. Unik juga ya berarti ya. Ya. Dan kakak sama abang mengetahui target konsumen itu, apakah udah dari awal sebelum buka teh poci mencari tahu, atau seiring berjalannya waktu sih tahu, oh kayaknya ini kayaknya ini dari seiring berjalannya waktu? Gimana? Berjalan waktu sih. Berjalan waktu sih kita. Kayak bisnis pada umumnya lah ya. Semakin berjalan, semakin belajar, kayaknya ini gini deh cara Mengalir ngadapinya. aja sih kita. Justru awal-awal orang nggak tahu Teh Poci. Datang-datang ke kita itu dikirain itu nama teh, nama suami istri. Poci. Nah, itu nama abang sama kakak ya katanya. Bukan, ini franchise. Oh, berarti awal-awal sekali di Kota Pontianak itu masuknya boomingnya itu awal 2023 ya? Habis lebaran 2023 itu mulai rame. Iya, habis lebaran. Berarti abang sama kakak ini masih menikmati awal-awal teh poci itu tidak dikenal oleh masyarakat Pontianak. Betul. Awal banget berarti. Karena sekarang teh poci kan di mana-mana, kita lihat pojok Kota Pontianak itu, di mana-mana ada teh poci loh. Bahkan di satu jalan itu ada 2 outlet. Betul. Mas mengamnya awal-awal orang nggak tahu merek teh poci. Sebelum kita itu kan ada teman kita satu, terus sama paling lama ada di WR Stratman itu ada. Terus perapan iya ya. Ya, itu sebelum kita. Nah, ketika kita buka franchise itu ya, puji Tuhan mulai rame gitu loh. Mulai orang kenal. Mulai trafiknya naik itu pas kita di puasa. Puasa iya. Ya, bulan puasa itu rame sekali. Waduh, itu kita bisa keluar 2 meja waktu itu di sana. Iya. 2 meja, 2 mesin untuk mesin presnya. Itu pernah capai 1.300 cup waktu puasa. Satu hari. 1 hari 1.300 cup. 1.300. Wow. 1 hari. Itu membludak di sore di atas jam 4. Jam-jam mau buka puasa gitu. Ya, betul. Itu sampai tengah jalan. Dan kita harus cepat, kerjanya harus cepat. Orang mengantri ya. Ngantri rame. Berpacu sama waktu juga emang ya. Mau azan kan kasihan mereka Betul. masih belum dapat minuman. Betul. Sampai ada yang juga, Bang bisa nggak diantar ke rumah nih?
ya bisa, boleh gitu loh. Di mana alamatnya? Udah kita antar. Itu termasuk apa dari kita ya? Pelayanan. Customer relationship Ya. yang tadi kata harus si dengan konsumen. Ya, Satu pelayanan. Kalau misalnya antar ke rumah gitu nambah biaya nggak sih bang? Tidak ada. tergantung Orangnya lah yang ngasih tip atau enggak ya. Sekian nih, oh ada kembalian nggak usah. Ya biasanya gitu. nggak usah ambil. Jangan. Oh boleh lah. Boleh lah, dikit lah. Kalau untuk Tepoci Komisaris sendiri itu ada menyediakan makanan nggak? Soalnya kan kalau orang yang tadi duduk ya, yang kayak gitu ya, pengennya nyemil kayak misalnya makan kacang kah atau makan makaroni. Ada nggak menyediakan snack atau makan ringan seperti itu? Ada, kita kerjasama. Kerjasama. Oh, gimana tuh kerjasama? Temen yang buat. Teman yang bikin makaroni, mereka simpan di sana. Oh nitip. Ya, nitip. Kalau dari Tepoci pusat itu tuh ada nggak SOP yang mengatur soal penyediaan makanan atau ya bebas aja lah sesuai untuk membeli franchise? Dari franchise sendiri, dari SOP mereka kita tidak boleh menjual merek lain di situ. Ya, di stand terutama. Kalau di event masih boleh. Kalau di event ya. Nah, kalau di meja itu kita tidak boleh ada yang namanya makanan atau teh lain. Itu nggak boleh. Atau minuman yang Botol, merek lain itu iya. nggak boleh sebenarnya. Mineral yang bermerek apa aja tidak boleh ada di stand. Seperti itu. Berarti kalau untuk makanan yang titipan seperti itu masih boleh. Masih boleh. Karena kan nggak ada merek ya. Buatan sendiri lah gitu ya. Ya. Itu suatu pancingan lah buat pelanggan. Oh ini ada minum, udah lah, beli juga lah. Ya kan narik doang kan. Narik, tek, narik. Kadang promonya juga berlangsung juga pakai kerupuk-kerupuk itu. Promo berlangsung pakai kerupuk. Itu gimana kak? Promo Dari berlangsung. poci gratis makaroni. Oh gitu. Seperti itu. Justru itu menjadi unique selling point-nya kak ya, Ya. dari kompetitor. Walaupun sama-sama jual teh poci, tapi kakaknya unik ya. Betul. Ada makanan ringannya gitu Betul. ya. Kalau saya boleh jujur, di semua kota Pontianak nih, untuk sampai tahun 2024 awal nih Januari, di mana podcast ini kita tayangkan, itu dari semua Tepoci itu yang paling gencar dan paling kuat promosinya itu Tepoci Komisaris, karena udah ada Instagramnya, seperti tadi kakak bilang, cara promosi yang unik, cara menggait konsumen. Kalau Tepoci yang lainnya, menurut saya nih pribadi nih, itu cuman menjual produk teh yang orang datang beli ambil ya udah selesai gitu. Tapi untuk Tepoci Komisaris ini bisa sampai membuat interaksi antara itu yang agak sulit untuk dilakukan biasanya. Bagaimana sih cara kakak dan abang ini selain untuk digitalnya ya, untuk masalah sehari-harinya tuh gimana sih cara menjaga keakraban dengan konsumen selain kayak ngajak ngobrol selain apa gitu? Promo. Ya, justru promo itu kita nggak selalu ya. Saya lebih suka terjun di lapangan. Saya sendiri melayani pelanggan-pelanggan. Entah mengapa saya juga heran kalau saya melayani orang itu bisa ngobrol asik dengan saya. Karena kalau sama karyawan kan ya cuma sekedar melayani, pergi, terima kasih. Nah kalau sama saya tuh orang bisa sampai duduk, diam, kita ngobrol, padahal nggak pernah kenal. Seperti itu. Jadi kita bisa kayak ada satu pelanggan nih jadi teman dekat nih. Gara-gara belanja ke Poci pas hujan. Dia berteduh di situ. Nah, kita ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya dia kasih tahu, nih kakaknya baik nih di tempat ini nih, beli di dia aja. Iya. Jadi jangan-jangan kakak yang itu akhirnya pun buka Tepoci lagi tuh. Berawal dari konsumen kan, konsumen akrab. Oh ada. Ada. Dan saya nggak mau pelit ilmu, maksudnya saya tetap share informasi kemana mitranya, saya arahkan. Seperti itu. Sampai 1.300 cup pernah menembus satu hari loh itu. Kalau misalnya hitungannya hari puasa, artinya setengah hari malah, bukan satu hari. Dalam setengah hari menjual 1.300 cup. Itu suatu hal yang kalau kita dengar tuh wow. Hanya untuk Tepoci. Hanya untuk Tepoci loh, bukan kafe yang seakan-akan orang ramai datangnya atau apa. Tapi untuk stand Tepoci bisa menjual 1.300 cup itu bukan suatu hal yang mudah teman-teman. Nah kalau misalnya kita melihat dari sudut pelanggan nih, apa sih yang membuat Tepoci Komisaris tuh menjadi suatu hal yang unik dibandingkan Tepoci lainnya? Tadi kan saya memberikan pernyataan kalau misalnya menurut saya Tepoci Komisaris nih
sering terdengar di telinga saya nih, dan juga menjadikan teh poci komisaris itu unik menurut sudut pandang saya. Tapi kalau menurut sudut pandang kakak itu apa yang membuat teh poci komisaris itu unik dibandingkan teh poci lainnya di kota Pontianak? Kata pelanggan ya. Ya, sudut pandang kakak dan sudut pandang pelanggan boleh kakak wakili itu. Oke, kalau dari sudut pandang saya harus pede dong ya, Iya. mempromosikan produk saya kan. Nah kalau dari pelanggan itu ya dari saya juga, kita punya cita rasa yang beda tehnya menurut mereka dan menurut saya, karena saya juga keliling rasa-rasa. Nah, seperti itu. Jadi rasa itu bisa dikatakan beda dengan yang lainnya. Terus ya pelayanan kita asik, anaknya muda-muda, rame, seru. Karyawan kita asik-asik, anak-anak itu. Nah, soal rasa, soal tampilan, mungkin teman-teman bisnis digital perlu kali untuk melihat nih produknya seperti apa ya, produk teh poci. Nah, kebetulan kakak dan abang ini membawa contoh produk yang dijual di teh poci komisaris. Nah, boleh kita coba lihat produknya? Ini produk yang dibawa ini varian apa ya? Yang best seller, original. jasmine yang Yang best seller ya, kayak. Wah, asik nih. Ini jadi kita langsung dibawakan contoh teh poci. Silakan Mbak. Oh, terima kasih ya. Ayo dirasa. Wah, ini asik nih. Ini yang rasa original varian. Kalau misalnya tadi 1.300 itu tuh rata-rata orang nggak mesennya ini ya, yang original ya. Hampir 70%. 70%. Iya. Padahal banyak rasa ya Hasbi ya. Banyak rasa tapi kok orang milihnya original ya. Silakan dicoba Oh, ya. biar tahu kenapa. Ayo Kak, Bang silakan Bang. Banyak rasa, banyak menu, ada yang buah-buahan bahkan ini, tapi justru orang milih yang original. Nah, kita cobain dulu deh rasanya. Teh poci komisaris Pontianak. Saya aja tiap hari jatuh cinta. Padahal yang punya. Kakak yang jual, kakak juga. Kakak yang masak, kakak yang jatuh cinta. Ini emang wajar sih kalau jadi best seller. Tehnya itu terasa sekali. Nah, Kadang kan kalau kita minum produk teh itu yang terasa cuma gulanya, kadang kan Betul. tehnya nggak terasa justru. itu juga Tapi, kata pelanggan. Iya, ini luar biasa sih. Masih kerasa pahitnya tehnya nih, masih ada kerasa nih di lidah nih. Itu ciri khas Komisaris. poci. Teh poci komisaris. Untuk segelas teh poci original dijual dengan harga berapa Kak di komisaris? 5.000 di stand. 5.000 segini. Ya, kalau di event 6.000. Beda 1.000 doang. 1.000. Ini 5.000 aja teman-teman harganya. Wah, menarik ya. 5.000 aja. Kalau di warkop berapa? Di warkop segini ya. Iya. 8.000 ya. Iya. Heeh. Di warkop. Dan teh poci ini banyak banget di kota Pontianak. Itu harganya sama apa ditetapkan oleh teh pocinya, atau bolehlah kalian naikin satu, boleh kalian turunin 1.000 gitu. Kayak gimana? Kalau misalnya Harga dari sih mereka nggak ada tetapin ya kalau dari pusat. Semua diserahkan ke kita karena kalau dari franchise itu keuntungan 100% pun buat kita. buat owner. Ya, Kita profit sharing gitu ya Kak ya. tidak sharing sama mereka. Ya kayak franchise lainnya ya. Ini franchise yang menguntungkan mitranya. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Maka dari itu kita lihat banyak orang yang mulai-mulai untuk mencoba bisnis, bingung, aduh bisnis apa ya, buka teh poci. Khususnya anak muda ya, boleh coba franchise teh poci. Tapi berat nih saingannya nih. Iya, karena teh poci komisaris. Enggak lah, kita kan bisa sharing sesama mitra ya. Kalau misalnya tadi kita dengar teh poci komisaris itu awalnya tidak dikenal, teh poci ini apa? Bahkan tadi ada yang mengatakan apakah ini nama gabungan suami istri gitu kan. Berarti teh poci komisaris ini kalau menurut saya pribadi ini salah satu penggagas, salah satu motor penggerak teh poci itu bisa sampai dikenal masyarakat kota Pontianak. Begitu ya Kak ya? Berarti salah satu perintis Ya, perintis bisa dibilang. awal tahun 2023. Nggak lepas juga dari tim kantor pusat. Di sini kantor cabang juga, mereka kan juga gerak ngeles kemana-mana kan, perkenalkan. Makanya mereka suka kalau kita turun event karena menurut mereka kita juga sebagai branding teh poci. Branding teh poci, salah satu mewakilinya kan. Betul.
Apa aja kak event yang sudah pernah kakak dan abang ini turun untuk yang itu? Ini soalnya lucu, teh poci turun ke event gitu kan. Biasanya kan produk minuman mineral yang datang atau apa, tapi ini teh poci dengan harga cuman 6.000 di event. Itu sungguh-sungguh menyakitkan jadi sebenarnya kalau mau bersaing dengan gitu kan. Teh poci segini 6.000. Event apa aja? Pertama kita apa ya? Event pertama itu tunggu saya ingat-ingat. Tapi yang paling seru itu kemarin di Kapolri Cup sama di WD. Di WD, Widya Dharma. Ya, Widya Dharma. Kapolri Cup. Volley. Ya, Poli. Volley di Bang Suma. Itu ada stand teh poci. Ada. Dan kita ngabisin 2.100 cup. Dalam waktu berapa hari? 1 hari. 1 hari 2.100. Iya. Di final. Final Kota Pontianak melawan apa? Itu kita habis 2.100 cup. Oh, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ya? waktu itu? Iya. Kalbar lawan Jawa ya waktu itu ya, Jawa Timur kalau nggak salah. Bukan, sorry kalau salah. Pokoknya waktu itu Kalbar yang main, jadi penonton tuh rame. Full, pada sampai luar-luar itu. Tiket juga nggak dapat. Kita nggak dapat tiket. Tiket masuk bener. Itu seru banget. Terus keduanya ya di WD kemarin. Jadi kemarin di Rumah Radang itu juga rame. Acara ulang tahun Universitas Widya Dharma Pontianak yang ke-4 dan Yayasan Widya Dharma yang ke-40. Itu di Rumah Radang, salah satunya pengisi standnya ada teh poci komisaris. Betul. Itu tembus berapa kak kalau saya boleh tahu nih? Waktu itu saya nggak hitung cup, tapi habisnya 5 jerigen itu 150 liter. 150 liter. Iya, teh 1 hari. 1 hari? Wah. Kalau misalnya kemarin di Kapolri Cup itu berapa? 10 kan ada ya. 200 liter, 300 liter. Kalau yang event kayak Kapolri Cup itu apakah tiap hari pengadaannya kakak dan abangnya selalu ada atau hanya khusus di final kemarin, partai final? Selama 10 hari kami ada di sana. Selalu ada ya? Dan puncaknya itu emang pas final ya? Wah, menarik sih teh poci dari stand bisa masuk ke acara-acara festival. Nah, nanti boleh dicoba tuh konser musik kan. Konser musik tuh lumayan tuh sponsornya kan. Biasanya ada sponsor berat kayak mineral gitu. Penonton haus pasti beli teh poci. Iya. Saya mewakili sudut pandang mahasiswa nih. Kalau misalnya saya ikut konser, nonton, ngapain saya beli air mineral, mending saya beli teh poci. Rasanya enak, Iya. murah juga kan. Susah beli banyak. Itulah yang aku bilang tadi, minuman kedua dari Air putih. Air putih. Iya, masyarakat. Iya. Selain air putih, ya teh poci kan. Kalau udah malam ngapain kita minum kopi lagi? Dan ini ada hangatnya, Bang. Oh, ada yang hangat. Ada yang hangat. Oh iya. Ya. Untuk di komisaris ya ini. Jadi waktu di Kapolri Cup kemarin yang paling laris juga hangat. Karena kan penontonnya banyak yang Bapak-bapak bapak ibu-ibu ya. Di berusia lah. Iya. yang malam nggak minum dingin. Kalau yang hangat itu pakai gelas ini juga atau Paper cup. paper cup yang kayak kopi itu kan? Iya. Dan desainnya sama gambarnya. Hanya dia paper cup warna putih. Itu dibuat sendiri atau memang dari franchise-nya? Dari Jadi ya? franchise-nya. Emang dari pusatnya emang ada varian Ada. hotnya juga ya? Semuanya dari franchise-nya. Teh poci Belum panas. tahu, kirain menarik nih. Dingin doang gitu kan? Di komisaris udah ada yang ininya hangat. Ada. Berarti kalau teman-teman yang nggak suka es, kan kadang-kadang kalau teman-teman saya nih mahasiswa nggak suka es udah malam gitu kan, mereka pasnya itu teh poci nggak pakai es batu. Berarti sekarang udah ada yang hangat. Ada yang hangat. Atau hanya khusus di komisaris nih adanya nih Kayaknya baru beberapa yang jual ya, di Kota Pontianak ya, berapa ya? yang hangat. Sisanya Banyak jual dingin. hanya jual teh poci tanpa es berarti. Ya. Betul. Coba lagi kita, ayo kita minum lagi deh. Haus ya. Ayo abisin yuk. Seru soalnya kalau kita biarin agak lama lagi nih teman-teman. Takutnya es batunya mencair. Tapi ini pun masih tetap kuat ya rasanya. Ya, walaupun sudah mencair tetap ya, strong. udah lumayan agak mencair, tapi masih strong lah. Rasa tehnya dominan. Iya, Ya. memang benar-benar minum teh ya. Kalau untuk daerah Ampera itu ya, kalau tadi kata abang kan banyakan pelajar, mahasiswa. Itu tingkat kemanisan teh poci di satu outlet sama outlet lainnya, tadi kan soal rasa ya, katanya standar SOP. Tapi untuk tingkat gulanya itu disesuaikan atau enggak sih bang? Sesuaikan. ada yang minta misalnya nggak terlalu manis, kita bisa sesuaikan. Bisa ditukan ya.
fleksibel Ya bisa. sesuai requestan customer berarti ya. Tapi dengan yang ada ini udah mereka jarang, hampir nggak ada kedengaran komplain. Ya, Selama setahun ini ya. ya. Bahkan saya malah mendengar ada yang bilang teh sana begini kurang manis, di sini enak, pas. Oh iya. Sampai ada juga yang ngidam Ngidam jauh-jauh. jauh ngidam. Ngidamnya komisaris. Padahal teh poci mana-mana. Makanya kasihan dia jauh-jauh bang, dari Tanjung Raya. Wah, dari Tanjung Raya. Jadi gini teman-teman, demografis Kota Pontianak. Tanjung Raya itu ada di seberang Kota Iya. Pontianak. Betul. Pontianak. Tanjung Raya itu ada di seberang. Jadi kalau mau ke Pontianak itu harus pakai jembatan. Jembatan Kapuas. Jadi harus menyeberang ke jembatan, datang lagi ke Ampera. Betul. Kayak Jauh ujung ya. ke ujung gitulah ya. Benar. Siapa tahu kakaknya udah lahiran nih. Kalau nonton kan kak, kok nggak mampir lagi nih? Habis lahiran kayaknya nih. Terus juga mungkin selain rasanya emang enak, mungkin karena teh poci komisaris ini menggunakan digital marketing mungkin ya Ya. sebagai untuk itulah meningkatkan penjualan. Ya pasti. Mungkin para franchise yang lain teh poci juga mereka mungkin nggak menggunakan strategi itu ya kayak, Mungkin ya. Belum menggunakan. karena kan emang minim sekali ya bisnis yang sudah go digital. Ya. Jadi ya selain memang rasanya unik, teh poci komisaris ini juga menggunakan strategi digital marketing. Kalau saya sih mikirnya mungkin begini bang, karena kan dianggap poci ini kayaknya di pinggir jalan, stand outlet tuh kayak nggak perlu deh digital marketingnya. Padahal itu nggak ngaruh sama sekali sih ya. Iya. Semakin pokoknya kita yang penting menonjolkan menarik, rapi, bersih, konten-konten yang lucu-lucu, kayak lagi ngobrol sama karyawan gitu ya, sesama mereka gitu, asik-asik ngobrol tuh juga saya sering posting. Ih ternyata karyawan kakak nih lucu-lucu ya, itu sesama mitra tuh komen. Bolehlah nanti bikin video-video gini gitu. Sehari Iya, Karena sama mitra. apalagi memang teh poci ini kan sebagian besar yang beli ya remaja-remaja ya. Betul. Pasti punya gadget semua. Benar. Besarannya pegang Pegang gadget. gadget. Maka kalau di Hajar menggunakan digital marketing itu Betul. pasti mempengaruhi penjualan juga ya kak ya. Penting. Walaupun kita di pinggir jalan, tapi digital marketing tetap efektif. Nah, terakhir nih kak pertanyaan. Bagaimana kakak dan abang ini melihat strategi digital marketing dalam konteks memasarkan produk lokal seperti ini kak? Apakah di masa depan strategi digital marketing ini penting banget atau malah nggak terlalu penting? Masih ada strategi yang mungkin konvensional yang lebih penting gitu kak, masa depan dari digital marketing ini? Menurut saya ya penting ya. Terus kita juga update lah apa yang terbaru ini, sosial media terbaru kayak sekarang kan. Dulu kita nggak pakai Instagram, nggak pakai Facebook, pet kita main Friendster. Itu kan perkembangan zaman era itu kan maju terus tuh. Ya digital marketing itu pasti mengikuti juga kan, ada di dalam itu. Jadi bisnis kalau didampingi sama digital marketing, kita memasarkan produk kita di digital itu sangat menguntungkan buat Itu saya. lebih baik Sekarang gitu ya, lebih kayak baik dan apa sih namanya itu kombinasi. Kombinasi. Ya. Karena memang nggak bisa kita pungkiri ya kak ya, Betul. setiap hari teknologi tuh selalu berkembang Ya. dan manusia tuh makin terkaitan lah dengan Betul. teknologi ya. Jadi walaupun memang bisnisnya seperti di teh poci Iya. ini kan outlet di pinggir Outlet jalan, pinggir jalan. nggak menutup kemungkinan juga untuk kita Betul. go digital gitu kayak. Jadi nggak usah mikir, oh kalau pakai ini nggak efektif nih, karena kita nggak di mall, nggak di gedung, nggak di tempat ber AC. Salah besar itu. Besar ya. Nah jadi itu ilmu juga ya buat sobat-sobat digital yang mungkin mau punya usaha dan ingin memasarkan secara digital marketing. Jadi jangan takut lah kayak, jangan malu Iya, juga. jangan malu. Walaupun bisnisnya kecil, jual snack simple gitu ya. Iya. Digital itu juga penting ya peranannya. Kan kita lihat aja tuh orang, saya juga sering nontonin live-nya orang tuh di dapur aja dia bisa jualan. Iya benar. Iya, seperti itu di dapur, di kamar mandi juga ada. Porsinya juga kecil ya kan. Di kamar mandi. Luluran dia. Digital marketing tidak terbatas ruang dan waktu. Iya betul. Oke, Dan minim biaya. minim biaya benar. Iya ya. Jadi daripada teman-teman kalau misalnya cetak pamflet ataupun cetak stand banner deh, misalnya di depan taruh itu, oke lah, selama 1 bulan 2 bulan masih bagus itu stand bannernya. Apalagi kan di pinggir jalan kan, di depan kios, Kena depan stand. angin. Air, Iya. hujan. Korek.
sebulan 2 bulan masih oke lah. Tapi kalau misalnya pakai digital marketing, itu videonya itu akan tetap ada sampai platform itu habis masanya. Videonya dihapus gitu ya. Platformnya. Gitu. Oke, jadi teman-teman, inilah dia Tepoci Komisaris. Tepoci yang sedang viral di kota Pontianak. Dan ternyata salah satu penggagas, salah satu motor penggeraknya adalah Komisaris. Tepoci Komisaris. Nah, kita pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang sangat-sangat daging. Karena kita langsung berhadapan dan mendapatkan sumber langsung dari pelaku bisnis digital yang ada di kota Pontianak. Nah, kebetulan bisnis digital yang ada di kota Pontianak ini Tepoci sedang viral dan langsung kita hadirkan tempatnya di depan teman-teman sekalian. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Kak Oki dan juga Kak Keisha. Terima kasih telah meluangkan waktu. Ada tambahan boleh nggak? Oh boleh. Silakan Kak. Silakan Kak. Mempromosikan silakan Kak. Nah, kalau teman-teman mau ikut join bermitra dengan Tepoci, boleh ya mampir. Itu kantornya ada di Jalan Ampera. Bisa hubungin orang di sana langsung, tanya harga kemitraan berapa. Semua orang kantornya baik-baik, enak buat diajak diskusi. Siap. Kantornya di Ampera juga ternyata. Satu jalan. Dekat. Di Ampera selain kakak dan abang ini ada lagi ya? Ada satu. Satu jalan 2 kan? Ya, satu jalan 3, 2 punya kita, 1 punya orang. Oh, satu jalan 3 ini. Uniknya Tepoci. Dia bisa buka di mana-mana aja dan jangan-jangan di semua tempat ini yang 3 ini. Rame semua jangan-jangan ya. Saya jarang sih mampir yang ke sebelah sana. Saya cuma lihat pasar saya aja. Penjualan saya aja. Nah, itu uniknya Tepoci. Baik, terima kasih telah mengajarkan saya dan Hasbi pada hari ini. Kita belajar bersama. Banyak hal yang kita pelajari. Selain dari bisnis, juga dari digital. Oke, sampai jumpa teman-teman digital di kesempatan berikutnya. Dadah.